warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jiwa dan raga. Malam ini seperti kemarin, karena kemarin juga kayaknya kurang fokus. Saya ingin mengajak Anda untuk memaafkan orang lain. Biar apa? Biar kalian semua tidak terbebani oleh rasa marah kepada orang itu, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa apa saja yang ada dalam pikiran Anda, sehingga Anda sulit untuk memaafkan orang tersebut. Ya, paham ya? Oke, saudaraku, ikuti kata-kata saya. Sekarang saya mengajak Anda tarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik, lalu hembuskan. Tarik lagi, hembuskan lagi, tarik lagi, dan hembuskan lagi. Tutup mata kalian semua, jangan dibuka sebelum saya perintah dibuka. Tutup mata Anda semua sebelum saya buka, jangan dibuka. Dengarkan suara dan perintah saya, saudaraku. Anda bayangkan saat ini ke belakang, dari kalian pertama kalian ingat nyampe saat ini, mungkin kalian pernah mendapatkan kekecewaan dari orang lain, mau itu orang tua, mau itu anak, mau itu saudara, mau itu tetangga, mau itu teman, mau itu pacar kalian, mau itu pasangan kalian. Bayangkan saat ini, bayangkan mereka begitu menyakitkan sehingga hati kalian ini terluka dan sulit untuk memaafkan mereka. Udah kebayang ya siapa orangnya, mau siapapun itu. Nah, sekarang dan seterusnya, dimanapun Anda dan kapanpun, Anda maafkan orang itu. Anda maafkan, Anda ingat satu persatu, Anda maafkan dalam hati. Anda maafkan semua kesalahan mereka. Anda maafkan mereka yang menyakiti kalian. Anda maafkan semua. Ayo, dari hati yang paling dalam sekali, dari hati yang dalam sekali, Anda maafkan mereka. Biar Anda tidak terbebani oleh rasa-rasa yang negatif, rasa yang mengganggu dalam kehidupan Anda semua. Udah kebayang ya siapa orangnya? Udah kebayang? Maafkanlah, maafkan mereka. Jangan berpikir dalam hati itu mereka enggak memaafkan, enggak masalah. Yang penting kita sudah memaafkan siapapun mereka. Udah ya? Nah, sekarang muka mata Anda rasakan begitu tenang setelah kita memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Udah ya, tenang ya. Tenangkan perasaan, jadi tenang kan? Karena kita sudah memaafkan orang itu. Ketika ada orang yang menyakiti kita, terus kita dendam, itu semakin hari semakin sesak nafasnya. Semakin hari semakin gak enak juga. Terus pikirannya selalu terganggu dengan orang itu, karena orang itu dulu nyakitin saya jadi seperti ini tuh gara-gara orang itu. Sebenarnya bukan gara-gara orang lain kalian menjadi stres, depresi, kalian menjadi seperti ini tuh bukan gara-gara orang lain.
gara-gara diri sendiri tidak bijak menghadap menerima masalah. Menerima masalahnya itu nggak bijak. Siapalah yang rugi? Apakah orang yang memaafkan atau orang yang tidak memaafkan? Orang yang tidak memaafkan. Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang yang rugi. Dalam hatinya selalu dendam, selalu nggak enak, selalu marah dalam hatinya, selalu ingin mencakar wajahnya, selalu ingin memaki-maki, selalu ingin mendolimi, kan gitu. Sedangkan dia tidak berpikir itu. Orang yang kita orang yang kita dendamin itu, dalam hati kita dendam marah dengan orang itu. Orang itu nggak apa-apa, orang itu nggak memikirkan kalian. Orang itu fokus dengan kehidupannya, tapi kalian fokus untuk menyakiti dia, kan rugi. Hidup hanya untuk mencelakai orang. Hidup hanya untuk ingin menghina orang, memaki-maki orang, merendahkan orang lain. Itulah yang membuat kalian itu menjadi, kalau bahasa Arabnya itu dayik sadri, sakit hati karena tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya kan? Seperti kita lebaran kita salaman, katanya bebas dari dosa antara satu dengan yang lainnya. Tapi tidak juga seperti itu. Jadi salaman memaafkan itu juga tidak hanya 1 tahun sekali setiap lebaran. Kalian coba sebelum tidur ingat-ingat saya saya pernah disakitin siapa ya? Oh, saya pernah disakitin situ. Saya maafkan Anda. Gak apa-apa. Anda nyakitin saya, tapi saya maafkan, saya terima. Terus juga kalian ingat-ingat ya, sekarang kalian memaafkan diri sendiri karena bersalah kepada orang lain. Ada ya? Ada nggak kalian, pernah nggak kalian nyakitin orang lain? Sering. Hah? Kalau nggak pernah nggak mungkin. Manusia itu pasti dengan sengaja ataupun tidak ya. Misalnya gini, kalian lewat, perasaan enak aja, nggak lihat orang di samping kan. Ternyata di samping ini yang kita lewatin tuh orang yang lebih tua. Kita selalu boy. Ya kita namanya jalan ya kita lewat kan saya nggak ngomong apa-apa dengan orang ini. Tapi ternyata orang ini tersinggung karena kita nggak permisi. Orang ini sakit hati. Lo si Rebi ini kenapa sih lewat depan gua ini nggak permisi? Sakit nih hati. Saya punya salah apa sih? Karena orang gitu ya. Jadi secara tidak langsung, secara kalian sadar menyadari, pasti kalian pernah menyinggung perasaan orang lain atau bahkan sengaja menyakiti orang lain. Dan sekarang Anda ingat-ingat semua. Anda ingat-ingat semua siapa orang yang pernah kau sakiti. Siapa orang yang pernah kau maki-maki. Siapa orang yang pernah kau hina. Siapa orang yang pernah kau anggap sampah, saya kucilkan dan sebagainya. Ayo, ingat semua. Udah ingat semua? Ingat ya, pasti ada ya, ingat ya. Ingat gak Bu Desi? Pasti ingat ya, ada orang yang Bu Desi marah-marah sengaja ataupun tidak sengaja. Ingat ya, tapi ya, ada ya. Walaupun perasaan saya begini, tapi nggak apa-apa. Ayo, meminta maaf, walaupun orangnya nggak ada. Mbak, saya minta maaf ya. Bapak, saya minta maaf ya. Kalian minta maaf dengan orang itu, walaupun dalam hati, tapi saya yakin kalian hidup akan lebih nyaman, lebih bahagia, lebih tenang. Karena kalian selain kalian meminta maaf kepada orang yang pernah kalian sakiti,
juga kalian memaafkan orang yang menyakiti kalian. Ini adalah kunci hidup tenang. Sudah lama saya maafkan. Udah dimaafkan? Gimana? Jadi sudah memaafkan? Sudah. Siapa orang yang mau sakiti? Dulu. Adik. Sekarang kamu sudah memaafkan dia? Sudah. Sudah. Tulus ya? Apa dalam hatimu apa ketika memaafkan adik? Supaya jangan begitu lagi. Jangan begitu lagi. Jangan menyakiti. Memaafkan itu gini. Dan kakakmu ini minta maaf. Kakakmu dulu seperti ini. Kamu pernah kakak marah-marahin? Kakak minta maaf. Biar kakaknya hidupnya lebih tenang. Biar matinya lebih tenang. Mau mati nggak? Nggak, belum ya, belum mau ya. Begitu nggak, Bu Desti? Bu Desti mungkin punya siapa saja, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin siapa, nggak apa-apa. Yuk kita dengan kerendahan hati kita, maka hidup kita akan lebih tenang. 100 kali lipat lebih tenang dari sebelumnya. 100 kali lipat lebih tenang, lebih rileks ketika kita memaafkan orang lain dan kita memaafkan diri sendiri, meminta maaf melalui hati kalian yang paling dalam kepada orang-orang yang disakiti. Cak. Ya. Seperti itu. Hidup tidak akan terbebani kalau kalian dengan kerendahan hati kalian memaafkan mereka. Hilangkan egomu, hilangkan egoismu. Saya merasa benar, saya merasa tak bersalah, saya adalah orang yang paling seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Satu insan pun, satu manusia pun tidak pernah melakukan kesalahan itu. Ingat, siapapun, jabatan apapun, ya, tak pernah ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu maafkanlah orang yang melukai kalian, dan kalian maafkan diri sendiri yang menyakiti orang itu. Meminta maaf kepada orang itu yang kalian sakiti, walaupun di sini, walaupun hanya dalam hati, saya yakin Allah memaafkan, dan saya yakin kalau Anda memaafkan orang itu, walaupun dalam hati sekarang, maka hidup Anda akan lebih bahagia dan lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia, lebih tenang, lebih sehat. Ya, seperti itu saudaraku. Oke, itu adalah terapi memaafkan. Terapi memaafkan ini yang sudah saya pelajari dan saya rasakan itu, ia hidupnya lebih nyaman, lebih tenang. Memaafkan diri sendiri dan ya, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Oke, saudaraku, ayo kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala
Inal husna bil